Museum Nasional Indonesia hadir lebih dari 2 abad yang lalu. Rumah bagi ribuan warisan budaya bangsa. Jelajahi rahasia berbagai kearifan budaya bangsa. Anda akan terkagum akan kekayaan Indonesia yang luar biasa. Dari seni, sejarah, tradisi, hingga teknologi tersimpan di sini. Telusuri sejarah budaya bangsa Indonesia melalui ribuan artefak. Rekaman jejak perjalanan bangsa. Kami bagikan kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Nikmati keindahan dan keunikan koleksi prasejarah. Memahami pesan dalam berbagai bahasa hingga beragam benda budaya dari berbagai suku bangsa. Menyatukan kepingan sejarah masa silam, menjadikan cerita menarik untuk ditelusuri. Membaca aksara kuno untuk memahami pesan masa lalu. Menghayati putaran roda dari zaman ke zaman, menggambarkan keanekaragaman budaya bangsa. Mengelilingi dari satu tempat ke tempat lain. Melintasi dimensi ruang dan waktu, menyusuri masa lalu, masa kini, untuk masa depan. Berbagai kemegahan koleksi emas bersejarah melengkapi kekayaan Indonesia. Menelusuri tiap lorong, mengejar pengetahuan, menemukan lambang kecerdasan. Berbincang dengan sesama tentang kearifan budaya semakin menciptakan serunya suasana. Belajar memahami keragaman dari berbagai sudut pandang. Beragam arca melambangkan kekayaan budaya Nusantara yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Jelajahi sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Mari
ini, nikmati sejarah leluhur bangsa yang merupakan harta berharga dari Indonesia untuk dunia. Selamat datang di Museum Nasional Indonesia. Selamat pagi siswa-siswi Bukit Mulia. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. sudah pada sarapan kan? Sudah. Nah, jaga kesehatan. Ada yang udah pernah ke Museum Nasional belum? Wah, kayaknya belum ada yang pernah nih Pak Asep nih. Padahal tinggal di Jakarta masa belum pernah ke Museum Nasional ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Purnomo ya Pak ya, Bapak Kepala Sekolahnya ya. Iya Pak Purnomo. SMP Bukit Mulia atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Adi Pratama, Bapak Suroto, dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan kunjungan virtual ke Museum Nasional yang kita laksanakan pada hari ini. Lokasi sekolahnya jauh sekali ya Pak ya. Ya, di Pluit, Bu. Berada di daerah Pluit, Muara Karang ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya. Saya pernah ke Muara Karang cuma baru 1 kali Pak. Waktu itu diajak makan ikan bakar sama teman Pak. Oh, ke Muara Angkenya, Bu? Ya, Muara Angkenya. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak dari SMP Bukit Mulia yang telah mempercayai Museum Nasional sebagai tempat untuk dikunjungi secara virtual melalui kegiatan pemanduan. Pemanduan ini Pak sebenarnya secara daring sudah lama kita laksanakan. Nah, siswa-siswa harus belajar dari rumah dan tidak bisa untuk datang berkunjung ke museum. Nah, kita coba supaya masyarakat dan teman-teman siswa itu bisa juga datang ke museum yang dilakukanlah secara virtual. Dan kebetulan kita sudah mulai dari bulan pertengahan Juli itu 2020 dan di 2021 ini kita sudah mulai membuka juga untuk pemanduan daring ini. Jadi sehingga anak-anak yang ada keinginan ke museum, walaupun mereka tidak bisa melihat koleksi secara langsung, tapi mungkin ke depannya insya Allah kalau COVID-nya sudah tidak ada lagi di Indonesia, sudah pergi, nah mungkin anak-anak semuanya bisa datang melihat koleksinya langsung di Museum Nasional dan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Museum Nasional. Perkenalkan Pak, saya Wurianti dari Pokja Edukasi, Publikasi dan Kerjasama. Jadi saya akan memoderatorin nanti pemanduan ini yang nanti dilakukan oleh teman-teman budaya Indonesia yang ada di ruang pamer tetap Museum Nasional. Nah, ini mungkin saya sekaligus ya Pak Asep ya. Nah, mungkin kami boleh bertanya ya Pak. Kemarin Bapak tahu bahwa ada pemanduan daring ini dari mana ya Pak? Apa dari teman sekolah lain atau dari mana Pak? Iya, saya tahu dari. Halo Pak Adi. Iya, Bu. Saya tahu dari MGMP, Bu. MGMP IPS. Oh, MGMP SMP ya Pak ya? Betul sekali, Pak Ade, Bu. Pak Ade, oh iya Pak. Saya memang nge-share ke MGMP Pak. Saya nge-share ke Pak Ade sama MGMP SMA juga saya share.
Iya. Ini. Oh, jadi dari Pak Ade ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Terima kasih banyak tuh Pak Ade. Berarti sudah nge-share ke teman-teman semua. Kebetulan saya kemarin awal 2021 saya sampaikan ke Pak Ade. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak untuk mempercayai terhadap kepada Museum Nasional untuk kegiatan ini. Dan kami juga mungkin Pak sekolah Bapak ini mungkin ada dari sampai SMA ya? Pak SMP aja. SMP aja, Bu. Oh, cuma SMP aja. Iya. Jadi boleh aja Pak nanti diinformasikan ke teman-teman Bapak yang lain bisa melakukan kegiatan secara ini Museum Nasional. Kami sampaikan juga Pak, pastikan bahwa Museum Nasional itu kemarin sudah buka dan tutup lagi karena ada PSBB yang berlaku di DKI. Jadi kita di medsos kemarin sudah menyampaikan bahwa kita tutup itu dari tanggal 12 sampai tanggal 25 Januari. Tapi kemungkinan ini akan diperpanjang Pak sampai tanggal 31 Januari karena ada surat kebijakan dari Dirjen untuk pegawai sekarang bekerja dari rumah. Jadi kemungkinan besar langsung datang ke museum masih belum bisa Pak. Mungkin di sini saya sampaikan Pak susunan acara yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung dan sekaligus sambutan ya Pak ya dari pihak Museum Nasional. Kata Pak Asem tadi sepatah 2 patah kata, saya sudah lebih dari 2 patah kata Pak. Kemudian sambutan dari perwakilan sekolah. Kemudian kunjungan virtual yang dipandu oleh tim edukator, nanti ada Pak Iwan, nama panjangnya itu Pak Amperawan Marpaung Pak, nanti yang akan mengajak adik-adik berkunjung ke museum secara virtual. Kemudian yang kelima itu diskusi atau sesi tanya jawab. Di sini anak-anak Pak disilakan bertanya secara langsung atau juga bisa ditulis lewat chat ya Pak ya. Jadi bisa langsung bisa ditulis lewat belajar diskusinya. Dan yang terakhir mungkin ada pesan dan kesan kami minta dari anak-anak Pak, apa dari Bapak gurunya dengan adanya kegiatan virtual ini. Terus apa pesan atau kesan yang mereka dapat dari kegiatan ini. Dan terakhir adalah penutup. Dan juga kami informasikan di sini kepada Bapak, Ibu guru, anak-anak semua, nanti kita ada daftar hadir, minta tolong daftar hadirnya diisi. Jadi, mungkin karena waktu sudah jalan terus, mungkin anak-anak sudah tidak sabar ingin tahu tentang apa sih yang ada di Museum Nasional itu, koleksinya apa aja sih. Karena tadi setelah ditanyakan, ternyata belum ada yang ke museum ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti silakan datang Pak ke Museum Nasional. Nah, jadi kita lanjutkan aja. Kami persilahkan kepada Pak Iwan yang akan memandu kegiatan ini. Bu, dari pihak sekolah dulu, Ibu Huri. Oh iya lupa. Ya kami persilahkan dari pihak sekolah, silakan Pak menyampaikan ini ada sambutan. Silakan Pak. Baik. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Museum Nasional yang telah menyambut kami, yang telah menerima kami sebagai tamu untuk berkunjung ke Museum Nasional sekalipun secara virtual. Dan terima kasih buat kesempatan ini, kami mendapatkan info yang sangat baik buat putra-putri kami, siswa-siswi kami SMP Bukit Mulia. Dan kebetulan siswa-siswi kami belum pernah ke sana. Jadi kesempatan pertama ini tentu kami sangat mengharapkan
anak-anak bertambah pengetahuan tentang apa yang ada di museum, terlebih-lebih tentang negara Indonesia dari dulu sampai sekarang, karena ada tersimpan di museum itu peninggalan-peninggalan sejarah. Kebetulan di SMP ini materi IPS matching dengan PKN, yaitu kalau di PKN sekarang ini masuk di dalam keberagaman masyarakat Indonesia, ya, keberagaman. Nah, tentu bisa menambah wawasan bukan hanya di IPS peninggalan sejarah, namun dari sudut keberagaman masuk di dalam pelajaran PKN dan menambah suatu wawasan yang akan membentuk karakter putra-putri kita, siswa-siswi kita, dan bagaimana akan menjadi generasi bangsa yang diharapkan oleh negara ini. Mudah-mudahan tentu harapan kami anak-anak sekalian diikuti dengan seksama, ya, ikutilah dengan seksama, dan Bapak harapkan anak-anak sekalian nanti gunakan kesempatan bertanya. Saya yakin anak SMP punya kreativitas, punya kritis. Nah, kritis tolong disampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada pihak museum, ya. Kami harapkan dengan bertanya ini tentu akan kelihatan anak-anak sekalian tentang bagaimana berkomunikasi, dengan etika komunikasi, etika bertanya, namanya anak-anak remaja. Ya, sebelumnya kami mohon maaf kalau anak remaja ini bahasanya mungkin kita yang dewasa ini perlu suka tidak bisa mengikuti perkembangan komunikasi anak-anak remaja. Mohon maaf dari pihak sekolah, kalau anak-anak kami tentu akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mohon dipahami tentang bahasa mereka. Oh ya, tidak lupa kami menyampaikan salam dari pimpinan sekolah kami, Bapak Purnomo, ya. Terima kasih. Demikian dari kami pihak sekolah. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan dan sambutan dari Ibu Bapak Museum Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ikon yang pertama yang paling mudah ini ikon judulnya atau dinamakan Ku Yakin Sampai di Sana, atau patung Ku Yakin Sampai di Sana. Patung ini terbilang baru karena baru dibuat dan diresmikan pada tahun 2012 pada masa pemerintahan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi beliau ini menciptakan lagu, ya, judulnya Aku Yakin Sampai di Sana. Kemudian bagaimana untuk menunjukkan lagu tersebut, ya, menerjemahkan lagu tersebut, dipanggillah atau diundanglah seorang pemahat patung atau arca yang cukup terkenal, ya, dari Bali, yang namanya Pak Nyoman Nuarte. Jadi mungkin sudah sering kita dengar beliau ini adalah maestro pematung kita. Jadi kebanggaan kita lah. Jadi beliau menerjemahkan lirik lagu tersebut, Ku Yakin Sampai di Sana, itu seperti ini. Jadi ada pusaran angin yang membawa bagaimana rakyat Indonesia, ya, dalam melalui masa-masa mulai dari masa prasejarah di Nusantara sampai masa kemerdekaan atau kekinian saat ini. Jadi kita lihat situ ada orang-orang yang ada dalam pusaran angin. Jadi ini cukup menarik perhatian karena para pengunjung kita, khususnya kaula muda kita atau ABG, itu sering berselfie ria di depan arca ini. Jadi
adik-adik kalau mau datang, lihatlah ini ya. Satu lagi yang paling mungkin adik-adik pernah dengar atau Bapak Guru pernah dengar karya Nyoman Nuarte ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Jadi patung Bali yang tertinggi di dunia yang ada di Bali. Jadi mungkin saya udah berapa kali sudah berkunjung ke sana mungkin, tapi setelah diresmikan saya belum ya. Kemudian ada lagi ikon yang lebih tua dan lebih lama, dan ini menjadi inspirasi masyarakat menjadikan nama museum ini, yaitu patung gajah. Jadi kalau kita lihat dari depan jalan raya, itu ada gajah yang berada pada satu dudukan yang cukup luar biasa ornamennya yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi arca ini merupakan sumbangan dari Raja Siam atau sekarang disebut Raja Thailand, yaitu Raja Rama V ya, atau Chulalongkorn, Raja Chulalongkorn, yang pada saat itu berkunjung ya ke Batavia pada masa kolonial, yaitu tanggal 27 Maret sampai 1 April 1871. Jadi beliau ini menyumbangkan, membawa ya arca gajah ini, dan disumbangkan. Sebenarnya dia ada bawa 2 ya dalam perjalanannya itu. Yang saat itu disumbangkan ke Museum Singapura. Dan satu lagi pada perjalanan terakhirnya di Batavia dia menyumbangkan patung gajah ini. Sehingga oleh pemerintah Belanda atau pengelola museum pada saat itu mengabadikan arca ini di depan Museum Nasional atau Museum Gajah ini ya, persis depan. Sehingga kalau kita lihat ada tulisan museum terus depannya gajah, jadi orang selalu menyebutkan Museum Gajah. Jadi karena ada arca ini, jadi tidak mencerminkan museum ini adalah museum hewan atau animal ya, misalnya seperti yang ada di Museum Batu misalnya ya. Jadi ini museumnya adalah museum nasional, bukan menyimpan hewan. Jadi ini adalah mengabadikan sumbangan dari Raja V atau Chulalongkorn dari Thailand atau Raja Siam ya di depan museum. Jadi ini cukup tua arca ini ya. Jadi disumbangkan pada 1871. Kita masuk ke dalam. Di sini adalah gedung A, bagian tamannya. Jadi bagian taman gedung A. Jadi kalau di sisi kiri dan kanannya ada ruang pameran. Jadi diapit oleh 2 ruang pameran ini. Ini ada satu taman yang kita sebut sebagai Taman Arca. Jadi gedung A, Taman Arca ini ya, ini dibangun pada tahun 1800-an ya. Jadi bisa disebutkan bahwa museum ini sebagai gedung cagar budaya atau bangunan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya ya. Nah, ini dibangun oleh para cendekiawan ya Belanda yang kala itu bergabung di dalam satu organisasi yang disebut Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau mereka ini adalah perkumpulan ilmu seni dan ilmu kerajaan yang didirikan pada tanggal 24 April 1778 ya, dan tanggal ini menjadi tanggal hari lahir dari Museum Nasional. Nah, tata letak gedung A ini masih asli dan belum dirubah, dan kebanyakan arca-arca ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau melihat Taman Arca ini, kita akan melewati satu ruangan ya yang cukup menarik perhatian pengunjung. Kita lihat ada arca yang cukup tinggi dan besar ya, yang kita sebutkan sebagai Bayi Rawa Buddha ya. Ini arca paling besar, paling tinggi yang dimiliki oleh Museum Nasional ya. Nah, tingginya ini saja
sekitar 4,41 meter dari bahan batu andesit dan beratnya luar biasa ya. Ini sekitar 4.000 kg atau 4 ton. Arca ini berasal dari masa Hindu-Buddha atau kerajaan Melayu kuno yang ditemukan pada tahun 1900-an di Dharmasraya atau sekarang ini adalah kabupaten baru di Sumatera Barat ya. Nah, arca ini ditemukan di tengah lahan masyarakat dan tertimbun tanah dengan posisi di bagian kaki ada di atas ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, kalau di bagian kaki kirinya itu seperti ada luka. Karena menurut informasi bahwa dahulu batu tersebut digunakan ya tanpa disadari oleh masyarakat atau petani, digunakan untuk mengasap pisau ya, parang atau pacul ya. Sehingga kalau kita lihat situ ada bentuk seperti luka berwarna hitam pada bagian kakinya. Nah, bagian setelah digali ya, ternyata ya itu merupakan arca besar yang dikira tadi hanya semacam batu biasa. Bagian atas dan bagian bawahnya ini terpisah ya, terpisah dua bagian tetapi pada lokasi yang sama. Nah, para ahli ya, penelitian para ahli menyatakan bahwa arca Bhairava Buddha ini merupakan perwujudan dari Raja Adityawarman dari kerajaan Melayu kuno ya. Yang nah, di sini kita lihat situ ada dia posisi berdiri ini dan di bawahnya itu ada semacam tengkorak-tengkorak. Ini menunjukkan sebagai representasi dari ritual tantra ya, yang merupakan bagaimana proses moksa ya dengan cara-cara yang tidak biasa atau cara yang dilarang dalam kitab agama Hindu. Dia digambarkan ya, Bhairava Buddha ini digambarkan sebagai sosok pria raksasa membawa mangkuk, kemudian wajahnya cukup seram, merupakan unsur-unsur simbol-simbol tantra yang diikat. Nah, kalau kita lihat di bagian kepalanya itu seperti ada ikatan rambut ya, ada semacam patung kecil Buddha, tapi nggak bisa kelihatan kali ya kalau di zoom, patung kecil Buddha ya. Ya, mungkin ya seperti ini. Ya, bisa terlihat tapi mungkin agak kecil ya. Kemudian di belakang Bhairava ini banyak sekali arca-arca dari dewa-dewi dari agama Hindu ya dalam ruangan ini ya. Yang karena masa Hindu berkembang cukup lama di Indonesia ya dari abad ke-5 sampai 15. Jadi cukup banyak tinggalannya ya, bisa kita lihat pada ruangan bagian tengahnya ini dari kalau kita melewati dari depan sampai ke tamannya. Gedung A yang tadi saya sebutkan kiri kanannya itu masih dalam proses perubahan storyline dan kita harapkan secepatnya tahun ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Baiklah Kang Aep, kita lanjut ke gedung B. Ya, adik-adik, Bapak Guru, ya, gedung B ini termasuk gedung baru, ya, gedung baru di mana perkembangannya kebutuhan dari untuk tata pamer kita, ya. Jadi dibangun dan diresmikan pada tahun 2007 oleh Presiden SBY. Ada 4 lantai, yang setiap lantainya itu berisi tata pamerannya tematis, ya. Misalnya di lantai 1 itu tentang manusia dan lingkungan. Ini fokus pada masa prasejarah di Indonesia. Kemudian lantai 2 itu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi. Sedangkan di lantai 3 temanya itu organisasi sosial dan pola lingkungan. Dan lantai 4 yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah Kasana Emas. Baiklah, kita mulai ke lantai 1. Lantai 1 seperti saya sebutkan memiliki koleksi prasejarah. Ya, ketika masuk kita akan disambut oleh fosil gading dari
stegodon ya, stegodon. Fosil ini asli ya, asli berasal dari situs Sangiran ya. Jadi situs Sangiran ini berada di Kabupaten Karanganyar dan Sangiran ya, yang luasnya itu sekitar 69 km persegi. Jadi cukup luas ya, berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, situs ini adalah situs manusia purba yang cukup besar ya, terbesar potensi fosilnya di dunia ya. Nah, gajah purba atau stegodon ini hidupnya sekitar 1,5 juta tahun lalu, di mana stegodon ini gajah yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan katanya sampai ke Sulawesi. Dan inilah fragmen gadingnya. Panjangnya ini jika utuh ini bisa mencapai 3 sampai 4 meter ya. Nah, bentuk fisiologinya ya rapat ya, berbeda dengan gajah atau elephant masa kini ya. Jadi hampir menempel ya, jadi nggak ada buat untuk belalainya seperti yang kita lihat di Keragunan misalnya gajahnya. Jadi stegodon ini biasanya belalainya itu disampirkan di samping di gadingnya ya. Nah, gajah stegodon ini makannya halus ya. Nah, nanti ada image atau gambar tentang ada 4 gajah ya. Nanti bisa dipertunjukkan Kang Aed. Ini ada gambar tentang 4 gajah ya. Paling kiri atau yang paling tuanya itu adalah dari Paleomastodon. Kemudian yang kedua itu mastodon, yang ketiga dari kiri itu yang disebut stegodon, dan yang keempat itu adalah yang paling modern yang gajah sekarang ini. Kita bergeser ke kiri, ya sebelah kiri ini ada fosil dan infografis tentang manusia purba, ya ini dia, yang pernah hidup di Indonesia, ya. Yang ada 3 manusia purba hidup berjenis Homo erectus ya, atau yang sudah berdiri tegak ya. Yang pertama yang paling kanan ya, yang paling tua yaitu Homo erectus typic dan Meganthropus ya. Jadi ini yang paling tua, kemudian manusia purba Meganthropus ini yang paling tua yang pernah hidup di Indonesia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu ya. Ciri fisiknya seperti yang digambar, di dahi itu rata ya. Dahi rata, hidung pesek dan tanpa batang ya. Rahangnya maju dan masif ya. Maju dan masif, belum memiliki kecerdasan untuk membuat alat ya. Jadi cara mendapatkan makanannya itu sangat sederhana ya. Banyak yang berpendapat ya, mereka itu membuat jebakan untuk hewan-hewan besar dalam sebuah lubang. Kemudian hewan yang terjebak ya itu ditimpuk dengan batu hingga mati, baru dagingnya diambil ya. Lalu yang kedua atau yang tengah itu Homo erectus typic ya. Kelanjutan dari Homo erectus yang lebih muda yang tengah ini, yaitu sekitar usianya 700.000 tahun yang lalu. Perbedaan secara fisik mulai terlihat walaupun belum banyak ya, lebih ada perubahan di dahi, di hidung, cara berjalan lebih tegak ya. Lalu paling jelas terlihat adalah teknologi yang digunakan oleh Homo erectus yang di tengah ini. Sudah dapat membuat alat-alat yang sederhana untuk memburu mangsanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu Homo erectus progresif yang menyerupai manusia modern sekarang ini. Homo erectus progresif ini sebagai manusia purba yang pintar. Kecerdasannya paling tinggi karena sudah bisa membuat peralatan yang lebih canggih, istilahnya ya. Dari ketiga Homo erectus ini ada Homo erectus yang fosilnya ditemukan hampir utuh, yaitu fosil Homo erectus
tipik. Nah, ini di vitrin ini ya. Gambar yang di tengah ya. Jadi Homo erectus tipik ini pernah ditemukan tengkorak tempurung bagian atas sampai rahang ya. Bagian atas yang disebut sangiran 17 ya. Sangiran 17 ini merupakan fosil tengkorak manusia purba Sangiran yang pernah ditemukan di Indonesia. Karena yang lain yang ditemukan ditemukan hanya beberapa bagian saja ya. Koleksi Sangiran 17 bisa kita lihat di vitrin bagian tengah, yang lain ditemukan hanya bagian tempurung saja atau tidak utuh. Hal ini katanya disebabkan karena sifat tanah ya, kondisi tanah Indonesia itu ya, karena berada di daerah tropis itu sangat asam ya, sangat asam. Jadi tidak cocok untuk mengawetkan tulang atau tengkorak hewan atau manusia. Ya. Ini terjadi di negara-negara tropis ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, kebanyakan tulang-tulang itu sebagian hancur, yang tersisa hanya bagian yang keras ya. Jadi beruntung sekali ya Indonesia bisa mendapatkan Sangiran 17 ini sehingga dapat merekonstruksi ya bagaimana fisiologis fisik dari manusia prasejarah Indonesia. Nah, kita lanjut ke ujung. Ada diorama manusia purba, Kang Ayep. Jadi di sini kita sajikan, Museum Nasional sajikan berdasarkan Homo erectus tipik yang tengah tadi, yang sudah kita jelaskan. Nah, disajikan agar masyarakat dapat melihat kira-kira seperti apa sih kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia pada masa prasejarah. Nah, ini berdasarkan fosil temuan yang tadi dijelaskan. Jadi digambarkan manusia purba itu hidup secara kemungkinan ya, hidup secara berkelompok, masih nomaden karena masih berpindah-pindah. Mereka hidupnya biasanya mengikuti pola migrasi hewan ya. Kalau misalnya hewannya berpindah, maka mereka berpindah. Jadi kalau misalnya hewannya pindah ke utara, maka manusia prasejarahnya juga pindah ke utara. Begitu juga sebaliknya, kalau hewannya pindah ke selatan, maka manusia purbanya juga akan pindah ke selatan. Karena kita tahu bahwa hewan-hewan tersebut menjadi sumber makan atau sumber protein terbesar ya bagi manusia purba ini. Di belakangnya itu atau di backgroundnya itu ada alam lingkungan di Sangiran atau di Solo ya, sekitar 700.000 tahun yang lalu. Hidupnya di padang terbuka atau alam terbuka dekat hutan-hutan kecil ya, dan pasti ya mereka ini hidupnya di dekat sumber air atau dekat sungai. Jadi Bengawan Solo ya, kalau di Solo itu Bengawan Solo. Jadi banyak sekali temuan-temuan Sangiran ini itu berada di tengah sungai ya. Jadi beberapa temuan itu dari sungai ya. Karena air Bengawan Solo ya, atau Sungai Bengawan Solo itu menjadi sumber kehidupan. Di kiri kan ada dinamakan Gua Songkeplek. Gua Songkeplek. Nah, ini dia. Gua Songkeplek adalah salah satu gua terletak di Pacitan ya, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kalau ada ingat mungkin nih kampung kelahiran dari Pak Presiden kita sebelumnya, yaitu Pak SBY ya. Nah, Gua Songkeplek ini dihuni oleh manusia purba juga ya, di mana pada saat itu mereka menghuni gua sebagai tempat bernaung ya dari cuaca ataupun ancaman binatang buas. Manusia purba yang menghuni gua ya umumnya manusia purba yang sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata ya, sudah mulai menetap walaupun tidak terlalu lama. Biasanya hasil daging buruannya ya itu dibawa ke dalam gua, dan bila ada anggota keluarga yang meninggal ya, mereka
Mereka menguburkannya ke dalam tempat yang sama, tempat mereka tinggal ya. Kalau kita lihat situ ada seperti kotak ya, itu menunjukkan ada 2 kotak kubur atau kuburan dari manusia purba ya. Dan rangka di dalamnya itu adalah replika. Jadi kalau adik-adik atau Bapak Guru datang ke sini, itu rangkanya masih replika. Nah, itu dari temuan itu dari ras Austromelanesia dan Mongoloid ya. Nah, kemudian ada juga rangka manusia purba Gilimanuk ya di Bali ya. Ini juga replika ya. Di Bali atau di Gilimanuk banyak temukan kuburan manusia purba. Dan banyak ditemukan benda-benda merupakan perlengkapan yang biasa mereka pakai ya semasa hidup. Manusia purba Gilimanuk sudah mengenal pembagian kerja ya, pembagian kerja. Mereka sudah berprofesi ya atau bekerja sebagai penangkap ikan, dan ada juga sebagai profesi bercocok tanam atau petani. Jadi manusia purba itu bukan berarti semuanya primitif ya. Badannya bayangan kita badannya penuh dengan bulu atau sebagainya. Sebenarnya ada manusia purba yang seperti kita, yaitu bentuk fisiknya sudah seperti manusia modern saat ini atau sekarang ini. Mereka disebut manusia purba karena mereka belum mengenal aksara ya, atau belum menemukan aksara, makanya mereka disebut sebagai manusia prasejarah ya, karena prasejarah disebut juga zaman praaksara, di mana manusia belum mengenal tulisan. Di sini mereka sudah dapat membuat peralatan dari logam. Baik, Bapak, adik-adik, kita menuju ke lantai 2, Kang Ayat. Nah, ini pintu di lantai 2 menuju lantai 2. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebagai ruang dengan tema iptek dan ekonomi. Dari awal masuk kita sudah dihadapkan dengan sebuah prasasti batu tegak ya, disebut sebagai prasasti Malawarman atau prasasti Yupa. Ini dia bisa kita lihat yang ditunjukkan Kang Ep. Ya, prasasti Mulawarman atau prasasti Yupa ini merupakan prasasti tertua ya, yang masuknya aksara prasasti tua masuknya aksara ke Indonesia ya, atau Nusantara. Ditemukan di Kutai ya, di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau adik-adik atau Bapak Guru ke Kalimantan atau Kutai, inilah ditemukannya prasasti ini. Merupakan bukti masuknya pengaruh India ke Nusantara, di mana bangsa India ini masuk ke Nusantara dan berlabuh di Kalimantan, menyebarkan ajaran dari negaranya ya, yaitu ajaran Weda. Dan juga India mengenalkan aksara Palawa ya, dan bahasa Sanskerta. Maaf, saya minum dulu. Ya, kita lanjut. Sebelumnya sudah ada sebuah komunitas ya di Kutai atau Kalimantan Timur ini, organisasi Kutai sana, tapi belum berbentuk kerajaan ya, tapi masih suku-suku yang diketuai oleh yang disebut Kudungga ya, Kudungga. Nah, ketika bangsa India masuk dan menyebarkan agama Hindu, dan Kudungga pun merubah keyakinannya yang tadinya kepercayaan menjadi memeluk agama Hindu, serta juga mengubah ya sistem pemerintahannya menjadi kerajaan yang sebelumnya masih suku-suku. Kudungga ini memiliki keturunan yaitu Asmawarman dan Mulawarman. Yang paling terkenal adalah Mulawarman ya, dan Mulawarman banyak mengeluarkan prasasti-prasasti Yupa dari awal abad ke-5. Di sini juga kita dapat melihat banyak prasasti-prasasti kuno, terutama Hindu-Buddha ya, seperti prasasti Kota Kapur ya, prasasti Kota Kapur ya. Jadi ada
prasasti Caruten ya, juga ya. Nah, ini dia prasasti Kota Kapur, kemudian prasasti Caruten, bisa berpindah ke Caruten. Jadi prasasti Caruten ini batu besar ya, tetapi di sini atau yang disajikan di museum masih replikanya ya, sedangkan yang aslinya masih di lokasi atau di situs ya, istilahnya namanya situs Caruten yang letaknya di sungai di Ciampea Bogor ya, Provinsi Jawa Barat. Bentuknya batu besar ya, bisa kita lihat ditemukan di Sungai Caruten. Sehingga prasasti ini disebut prasasti Caruten. Prasasti Caruten adalah prasasti tertua ya di Jawa dan merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan besar kala itu ya di Jawa bagian barat ya. Di prasasti ini ditemukan huruf Palawa ya dan tulisan Sanskerta, dan ada telapak kaki Raja Punawarman. Ya. Raja Punawarman ini sayang nggak bisa kita zoom. Raja Punawarman tersebut menorehkan kakinya ya karena dia dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu ini adalah salah satu dewa di Hindu. Jadi pada zaman Hindu Buddha, raja selalu dianggap sebagai titisan dewa atau wakilnya ya di bumi. Maka Raja Punawarman sangat dihormati. Isinya sebagai isi dari prasasti itu ya sebagai pemujaan ya terhadap Raja Punawarman sebagai titisan Dewa Wisnu. Berikut ini juga banyak prasasti-prasasti dari Kerajaan Sunda ya. Belakangnya ada batu nisan. Ini bukti masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Kalau kita tadi membicarakan tentang Hindu Buddha, nah di sini kita prasasti ini menunjukkan masuknya masa Islam. Ini adalah nisan dari Kesultanan Arasia, ya, keturunan Arasia. Beliau adalah seorang ratu dari kerajaan Pasai, yaitu merupakan penguasa dari kerajaan Pasai. Jadi menurut catatan sejarah dan prasasti, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam tertua ya di Nusantara atau di Indonesia. Nah, kerajaan tersebut berdiri sekitar tahun 1080-an atau awal abad ke-11. Jadi dari situ para ahli atau sejarawan berkesimpulan ya bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-11 ya. Nah, kita berikut lanjut ke prasasti dari Jawa Timur atau Jawa Tengah ya dan lain sebagainya. Oke, Kang Aep, lanjut aja kita langsung ke lantai 3. Lantai 3, ini tadi saya sebutkan temanya adalah organisasi sosial dan pola lingkungan. Nah, koleksi-koleksi yang dipajang di lantai 3 itu merupakan benda-benda merupakan hasil kebudayaan ya atau dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya. Contohnya nekara ya. Nekara ini dia di lantai 3 kita disambut oleh nekara adalah sebuah alat musik dari masa prasejarah yaitu dari zaman perunggu ya, dari zaman perunggu. Nekara ini ditemukan di Semarang ya dari zaman perunggu. Nekara ini diperkirakan atau banyak berpendapat nekara digunakan sebagai alat musik ya pada ritual-ritual keagamaan, atau ada yang berpendapat digunakan sebagai alat musik untuk memanggil hujan ya, jadi ritual memanggil hujan. Nekara ini terpengaruh oleh kebudayaan Dongson di Vietnam ya. Ini ada pengaruh-pengaruh Vietnam jadinya ya. Bisa dilihat dari bentuknya dan ada ragam hiasnya juga. Bisa dikatakan nekara adalah bukti di mana Indonesia kala itu sudah melakukan perdagangan internasional dengan masuknya nekara dari Dongson Vietnam.
ke Semarang, ke Alor, ke Bali, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya versi kecilnya ya dari Nekara, yaitu lokalnya namanya kita sebut sebagai Moko ya. Ini dia yang di ujung ini, Moko kelihatan. Ini agak lebih langsing ya, lebih langsing. Moko banyak ditemukan di Alor ya, Alor NTT ya. Siapa tahu mungkin adik-adik pernah ke Alor NTT, Nusa Tenggara Timur. Moko ini di Alor masih kerap ditemukan ya. Zaman dulu sekitar tahun 1914 di Moko ini sempat digunakan oleh masyarakat Alor sebagai mata uang oleh orang masyarakat Alor ya. Moko saat digunakan sebagai mata uang ketika itu Belanda sempat mengalami inflasi gulden ya. Karena mereka lebih cenderung menggunakan Moko sebagai mata uang. Sehingga pemerintah Belanda kala itu mengeluarkan peraturan atau kebijakan ya yang membatasi peredaran Moko sebagai mata uang. Selain sebagai mata uang, Moko juga digunakan sebagai belis atau mas kawin ya, serta sebagai hadiah bagi orang-orang yang berjasa. Jadi sampai sekarang Moko masih banyak dijumpai di Alor NTT, dan ada juga museum namanya Museum 1000 Moko ya di Alor. Dan hampir semua koleksinya itu adalah Moko ya. Ya karena kenapa banyak ya, karena kita dulunya digunakan sebagai alat mata uang ya, makanya dia jumlahnya sangat banyak. Nah ceritanya asal kata Moko itu berasal dari kata Putri Mako ya. Putri Mako ini katanya bersemayam di salah satu gunung di Alor ya, Gunung Mako. Mereka belum diketahui ya alasannya kenapa Putri Mako ini bersemayam di sana. Masih banyak prasasti di sini. Ini ada prasasti Tugu yang merupakan kelanjutan dari prasasti Tarumanegara, seperti telur ya, seperti telur. Itu ada rupa lawanya dan bahasa Sanskerta. Isinya merupakan peringatan pembuatan saluran air ya. Jadi prasasti itu juga dibuat karena sebagai peringatan ya, penandaan pembuatan sesuatu, dalam hal ini adalah saluran air. Ini isi lantai 3, macam-macam, ada prasasti dan benda-benda sehari-hari. Kita lanjut, ada benda-benda etnografi ya dari Lampung. Dari Lampung ada terbuat dari bahan kayu, sako, yang kita sebut sako. Ini dia, sudah ditunjukkan Kang Aep. Jadi sasako ini adalah merupakan semacam pembatas atau pembatas dinding yang di bawahnya biasanya ada kursinya ya. Ada kursinya. Nah, yang disebut sebagai pepadon ya. Dulunya sasako ini katanya digunakan oleh masyarakat Lampung sebagai perlengkapan ya, pengangkatan seorang kepala atau ketua adat ya yang baru, kepala suku atau ketua adat yang baru. Nah, pantas seseorang ya tidaknya menjadi ketua adat ini nanti akan ditentukan oleh keputusan luar yang disampaikan melalui sasako ini. Begitu menurut ceritanya. Kalau dia pantas, maka ibaratnya sako ini akan merestui ya. Tetapi kalau tidak pantas, maka katanya akan terjadi apa gitu ya. Kalau dari bentuknya ada ragam hiasnya, kelihatan ada bentuk ular atau naga, bisa ditunjukkan Kang Ep. Nah, ini dia ya, ular atau naga. Kemudian ada mataharinya. Nah, ini matahari yang di tengah ini. Terus ada lambang manusia. Ini bisa dilihat lambang manusia, dan ada ikan juga ya. Ada ikan, mana Kang? Ikan ya. Merupakan simbol-simbol tersebut merupakan menggambarkan tentang kemakmuran, kesejahteraan, dan pelindungan. Ini merupakan unsur-unsur yang harus dimiliki seorang calon pemimpin ya, atau seorang pemimpin yang memberikan pelindungan, kesejahteraan maupun kemakmuran ya kepada rakyat yang akan dipimpinnya. Nah, kesemuanya ini ada di ragam hias sasako tersebut. Kemudian kita lanjut, banyak koleksi etnografi seperti rumah-rumah adat. Ya, kita bisa lanjut Kang Aib ke perahu.
perahu suku Bajau. Perahu suku Bajau yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 7 meter. Ya, ini dia. Suku Bajau ini adalah suku yang hidup di perairan Nusantara atau Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, dan pantai-pantai lainnya. Ya, suku Bajau disebut juga si Gypsy atau orang laut. Mereka sehari-harinya hidup di laut, bahkan membuat rumahnya di tengah laut. Ya, suku Bajau ini adalah suku yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menangkap ikan. Mereka menangkap ikan dengan cara sederhana, yaitu dengan menombak. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk menyelam, ya, sampai kedalaman 10 sampai 20 meter, ya, dari permukaan laut dengan menahan napas selama kurang lebih 5 menit. Maka mereka akrab disebut sebagai orang laut. Karena laut adalah rumah bagi mereka, alaman merupa mereka adalah laut. Suku Bajau ini juga ada di Malaysia. Hidup mereka tidak tergantung, tidak dibatasi oleh batas-batas negara, karena dari dulu mereka sudah ada sebelum ada negara-negara tersebut, ya. Jadi mereka biasa bolak-balik dari Filipina, Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Jadi mereka tidak dibatasi oleh batas-batas geografi negara. Nah, kita lanjut, ada di sebelah kiri ada penangkap ikan dari berbagai macam di Indonesia. Jadi jenis penangkap ikan yang disebut bubu. Nah, ini dia. Jadi Bapak Guru atau Ibu adik-adik yang kalau datang ke museum nanti melihat ini beberapa jenis penangkap ikan yang ada di Museum Nasional yang cukup akrab bagi masyarakat Nusantara. Nah, bubu ini terbuat dari bambu yang banyak sekali, ya. Ada ya bubunya atau kayu bambunya ini bergantung dari jenis atau daerah yang menggunakannya. Misalnya di Sumatera Selatan itu disebut bubu jarang, ya, bubu jarang. Nah, karena bambu yang dibuatnya itu jarang-jarang dipasang biasanya di daerah perairan yang agak dangkal sampai yang dalam untuk menangkap ikan yang agak besar, ya. Selain bubu jarang ini ada juga bubu yang rapat, yaitu gunanya untuk menangkap ikan-ikan yang kecil yang menaruh di sungai-sungai yang dangkal. Oke, Kang Aib, mungkin kita bisa lanjut ke lantai 4. Kita ke lantai 4, sini ada ruangan, ya. Di ruangan ini Museum Nasional Indonesia membuat kebijakan melarang pengunjung untuk mengambil foto, ya, tanpa izin pihak museum karena koleksinya merupakan harta karun atau koleksi yang memiliki nilai yang luar biasa. Karena dikhawatirkan kalau mengambil foto dikhawatirkan lampu blitz-nya, ya, itu akan membuat dampak terhadap koleksi, ya, misalnya cahayanya bisa merusak koleksinya, atau mungkin foto-foto yang diambil dapat disalahgunakan kalau di-share di sosial media, ya. Jadi ini hanya kebijakannya hanya berlaku di lantai 4. Sekarang kita masuk ke Kasana Emas. Di Kasana Emas kita akan disambut oleh Kasana Wonoboyo maupun Kasana Mutran. Kasana Wonoboyo, ya, adalah sebuah daerah di daerah desa kecil di Klaten, ya, Jawa Tengah. Sedangkan kalau Mutran itu ada di Mojokerto, ya, Provinsi Jawa Timur. Nah, pada tahun 1990 ada 6 orang petani, ya, yang tanpa sengaja, ya, itu menemukan sebuah wadah yang berisi emas, ya. Ketika itu ditimbang, ya, emas tersebut tidak kurang dari 35 kg. Jadi cukup luar biasa, ya, adik-adik. Jadi kalau kita hitung sekarang 1 gram misalnya kurang lebih 800.000, kalau 35 kilo atau 35.000 gram, ya, kali 800.000, ya, itu udah berapa, ya. Nah, itu ditemukan oleh 6 orang petani ini.
Jadi mereka ini sangat jujur dan sangat baik. Kemudian mereka temuan ini ya dikatanya diserahkan ya kepada pihak yang berwajib di daerah tersebut, dan oleh negara ya, negara atau pemerintah memberikan semacam penghargaan ya, semacam penghargaan atau reward lah ya istilahnya, yaitu berupa uang sebesar 200 juta rupiah. Jadi bayangin kalau tahun 90 200 juta rupiah dengan kurs dolar misalnya pada saat itu $1 2.500 ya. Jadi kita bagi saja misalnya 200 juta bagi 2.500, maka dia dapat berapa sekian ribu dolar ya. Jadi pemerintah pada saat itu cukup memberikan penghargaan yang luar biasa kepada 6 petani yang jujur tersebut ya. Nah, sebagian koleksinya dapat kita lihat di sebelah kanan ya. Kita dapat melihat koleksi dari Wonoboyo, yaitu koleksi perhiasan emas ya, yang dahulu ditemukan oleh petani-petani tersebut yang diserahkan ke pemerintah. Dahulu emas-emas ini digunakan sebagai perhiasan untuk ritual-ritual keagamaan ya. Ada yang dipersembahkan untuk dewa dan mungkin ada juga yang digunakan oleh pemuka-pemuka agamanya ya untuk upacara keagamaan. Nah, di sebelah perhiasan tersebut ada arca ya, Pratsna Paramita, bisa ditunjukkan Kang. Ini dibuat jadi replika ya, ini dibuat Pratsna Paramita ini dibuat sebelum dipajang ke ruang lantai 4 ya. Dulunya arca Pratsna Paramita tersimpan di Belanda ya. Ya, karena dibawa dia pada saat masa kolonial ya. Jadi cukup lama di Belanda dan kemudian berhasil dikembalikan ke Indonesia. Jadi yang aslinya belum dipamerkan, jadi dibuatlah replikanya. Inilah yang kita lihat replikanya. Di tengah-tengah itu ada mangkuk Ramayana, bisa ditunjukkan Kang, mangkuk Ramayana dari abad ke-10 ya, dari masa Mataram kuno. Ini dia. Jadi bersamaan ditemukan dengan emas Wonoboyo ya. Nah, kenapa disebut sebagai mangkuk Ramayana? Karena di permukaannya, kalau kita lihat ini dia, di permukaan benda ini ada kisah Ramayana, yaitu kisah dari kitab agama Hindu yang menceritakan sepasang suami istri yaitu Rama dan Sinta, yang suatu ketika istrinya ya Sinta diculik oleh Rahwana ya, menggambarkan seorang raksasa yang ingin menjadikannya sebagai istrinya ya. Nah, kemudian Rama dalam cerita tersebut menyelamatkan istrinya Sinta. Nah, saya kira bapak-bapak dan adik-adik mungkin sudah banyak tahu tentang kisah Ramayana ini ya. Ini ukiran-ukiran dan detailnya ya. Ini salah satu spotlight juga ya, koleksi unggulan Museum Nasional. Jadi ini cukup banyak diminati untuk ditonton oleh pengunjung Museum Nasional. Ya, walaupun sebenarnya hampir semua koleksi lantai 4 adalah koleksi unggulan atau masterpiece ya. Tapi koleksi ini yang paling menarik perhatian karena bentuknya dan koleksinya terbuat dari bahan logam emas. Mangkuk ini dulunya katanya ya, informasinya, penelitiannya digunakan sebagai wadah air ya dalam upacara atau ritual keagamaan. Itu terlihat bentuknya luar biasa. Zaman dulu banyak ukiran-ukiran yang luar biasa ya, indah. Karena profesi pengukir atau pemahat kala itu ya merupakan bukan profesi yang sembarangan, dan biasanya profesi pemahat atau pengukir itu langsung di bawah raja ya. Ketika raja bertitah baru mereka membuat ya ukiran yang diperintahkan atau yang dititahkan. Mari kita lanjut ke ke Kasana masih di Kasana Wonoboyo. Puncak paling terbuat dari emas ya.
Ya udah, kita lanjut ke sana. Ya ini dia puncak dari payung ya, puncak payung dari Mas juga ya. Kita lanjut ke Kasana Muteran ya, Kasana Muteran Kang. Ini ditemukan di dekat Candi Brahu, Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah, ada koleksi mata uang, ada mata uang dekat Guci, ada yang Guci ya ini dia, mata uang kecil-kecil, bentuknya butiran-butiran. Ada yang terbuat dari emas ya, dan ada yang terbuat dari perak juga. Ini dia, bisa kita lihat di sini. Bentuknya butiran-butiran ya. Dahulu benda-benda tersebut ditemukan dalam wadah Guci ya. Guci ini. Fakta menarik adalah bahwa uang perak 4 butirnya ya, ceritanya, informasinya itu dapat membeli seekor kambing. Jadi bisa bayangin 4 butir perak ini, mata uang perak ini itu dapat digunakan untuk membeli seekor kambing. Tapi belum ada cerita atau informasi tentang bagaimana sebutir dari mata uang emas ini dapat kira-kira digunakan untuk apa. Mungkin lebih dari seekor kambing ya. Kita lanjutkan ke ruang sebelah, ada koleksi regalia ya, regalia. Ada infografis dari berbagai kerajaan ya, kuno sesudah masa Hindu-Buddha. Ini dia, seperti kerajaan Jogja, Solo, kerajaan Madura, Bali, kerajaan Bali dan lain sebagainya. Banyak regalia ya, ini tersimpan di Museum Nasional Indonesia di lantai 4 ya. Contohnya di vitrin ini ada peninggalan dari Kesultanan Banten. Wah, ini dia. Yang ada sekitar abad 15, 16, 17 kurang lebih ya. Di sini kita lihat ada mahkota dari Sultan Banten. Ini bayangkan luar biasanya. Yang konon dulu pernah digunakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa ya, yang sudah ditetapkan oleh negara kita sebagai salah satu pahlawan nasional. Sekarang nama beliau itu diabadikan sebagai Universitas Negeri di Banten, yaitu Universitas Ageng Tirtayasa ya, di Banten. Selanjutnya di sisi kanannya ada berbentuk seperti sepatu ya, tapi bukan sepatu ya. Ini adalah wadah pekinangan terbuat dari batok kelapa yang datangkan dari Madagaskar, Pulau Seychelles. Pulau Seychelles ini ya dekat Pulau Madagaskar ya. Sebuah negara jajahan Belanda juga yang komunitasnya itu atau masyarakatnya banyak keturunan Jawa ya. Nah, bentuknya seperti hati ya, kalau kita lihat atau love. Kalau ke Madagaskar bentuk batok kelapa seperti ini ya. Jadi sangat unik ya, mahkota terbuat. Kemudian mahkota terbuat dari emas, terbuat dari jamrud dan rubi. Ada yang ungu dan ada yang hijau ya mahkotanya ini. Ya. Ya, pedagang yang pelaut yang akan melewati atau masuk ke Jawa misalnya, itu harus melewati selat Sunda atau melewati kerajaan Banten ya. Nah, kita lanjut ke sebelah kanan, banyak keris-keris atau senjata-senjata dari kerajaan Madura, Banjar ya. Ada sebelah kiri dari Banjar dan sebelah kanan itu dari Madura, bisa ditunjukkan Kang, keris-keris dari Banjar dan Madura. Ada topi yang bertaburkan berlian yang ada bulu-bulunya Kang. Ya, ini bisa kita lihat yang ditunjukkan Kang Aep. Ya, keris-kerisnya juga ada berliannya ya, dari Kesultanan Bangkalan ya. Nah, keris-keris ini biasanya dibuat untuk raja saja ya, dan umumnya dibuat sebagai simbol atau pemanis ya bagi raja. Jadi tidak digunakan untuk senjata berperang.
atau sebagai senjata pusaka kerajaan, ya, yang menunjukkan sebagai legitimasi sebagai seorang raja, ya. Kalau tentara misalnya jenderal, yaitu tongkat komando lah, ya. Nah, kalau di sini raja ya keris lah, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja, ya, dari suatu daerah atau suatu kerajaan. Kita lanjut, berikutnya ada tandu Bali dari Buleleng, Kang. Atau biasa disebut sebagai jempana. Tandu dari Buleleng. Atau jempana yang digunakan Raja Buleleng saat perang Puputan. Ya. Ya, jadi digunakan untuk menandu rajanya pada saat beliau akan berperang. Ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada keris-keris dari Bali juga, ya. Keris Bali ini memiliki corak tersendiri, ya. Ini dia keris-keris Bali, ya. Pada umumnya gagangnya diukirkan sosok makhluk, ya. Bisa raksasa, sosok raksasa, bisa pula makhluk-makhluk mitologi, ya, atau dewa-dewi dalam agama Hindu. Tapi ada juga gagang yang terbuat dari gading gajah. Ini bisa nanti ditunjukkan bentuknya, warnanya putih. Ya. Kalau gajah gagang keris yang terbuat dari gading. Kita lanjut ke vitrine berikutnya, Kang. Di sini kita lihat nanti ada plana, ya, plana Ponorogo. Ini ada kesananya benda-benda milik Pangeran Diponegoro, pahlawan kita, ya, pahlawan nasional kita yang asli, ya, yang sudah dikembalikan dari Belanda, ya. Nah, ada yang pertama kali itu ada plada, kemudian tongkat, kemudian ada juga tombak yang pertama kali diserahkan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia pada tahun 1980-an. Kemudian yang terakhir kali yang diserahkan pada tahun 2019 yaitu keris Diponegoro yang kita kenal sebagai keris Kiai Nogosiluman. Ya. Ini baru saja dikembalikan ke Indonesia melengkapi kesana Pangeran Diponegoro yang sudah saya sebutkan 3 tadi. Nah, di sini juga ada koleksi-koleksi dari rampasan perang, ya, ketika penjajahan Belanda berperang dengan raja-raja lokal, raja-raja Nusantara. Biasanya penjajah Belanda melakukan diplomasi atau pendekatan-pendekatan lunak. Tapi bila tidak tunduk, akan dilakukan dengan cara pendekatan yang lebih kasar, ya, yaitu dengan cara kekerasan atau berperang. Namun ceritanya tidak seluruhnya raja-raja lokal yang mudah ditundukkan ya oleh Belanda. Sebagai contoh adalah perlawanan Puputan Badung. Ini adalah perlawanan Raja Bali, ya. Yang cukup terkenal, di mana ketika Belanda ingin berkuasa dengan diplomasi tapi gagal, kemudian raja-raja Bali bersama rakyat Bali bersepakat untuk mengadakan perlawanan ini, ya, untuk dengan cara puputan. Puputan itu artinya perlawanan atau perang sampai titik darah penghabisan atau putus nyawa, ya, istilahnya. Jadi ini yang dilakukan oleh raja-raja Bali yang ada di Bali melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jadi di sini ada koleksi dari Raja Badung dan koleksi kelungkung yang menarik. Yang menarik dari ada puputan kelungkung, ya, pada tahun 1908 pada saat itu kelungkung bisa dikatakan raja terakhirnya, ya, yang berhasil dikuasai oleh Belanda, ya. Raja Kelungkung pada saat itu, ya, melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya atau bala tentaranya sampai-sampai beliau melibatkan, ya, anak-anak lelaki yang kecil, ya, khusus lelaki, ya, bapak dan adik-adik, termasuk putra mahkotanya, ya, itu Raja Kelungkung yang masih kecil, yang gugur pada saat itu, yaitu bernama Dewa Agung Gede Agung, dan fotonya ada
terlihat ya di sisi kiri itu. Nah, paling menarik dari Putra Mahkota ini, beliau memiliki kalung yang sangat indah yang digunakan pada saat berperang. Kalungnya terbuat dari emas ya, dan bertatakan berlian dan batu-batu mulia. Ini bisa kita lihat, ini luar biasa sekali ya. Ini kalung anak kecil atau Putra Mahkota dari Raja Tungkung yang tewas pada Perang Puputan pada 1908. Baiklah adik-adik, kita langsung aja ke ruang keramik, Kang Aib. Keramik, jadi saya sebutkan tadi bahwa ruang lantai 4 ini ada ruang Kasana Mas dan ruang keramik. Mayoritas dari koleksi keramik ini adalah koleksi dari Panurso de Clines yang merupakan seorang kolektor ya, garis keras yang pada saat itu bergabung ya dalam perkumpulan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ya, atau perkumpulan ya, ilmu yang tertarik pada ilmu seni dan ilmu kerajaan ya di Nusantara. Koleksinya luar biasa banyak ya pada saat itu, dari keramik yang paling tua sampai paling muda ya, dari berbagai macam dinasti Tiongkok seperti Han, Tang, Ping, Ming, dan lain sebagainya. Nah, ada juga keramik dari Buni ya, yaitu keramik prasejarah, yaitu merupakan koleksi dari Panurso juga, Panurso de Clines. Di ujung sana ada keramik dari kapal Texing, bisa ditunjukkan Kang? Kapal Texing adalah kapal dagang yang pada saat itu tenggelam ya, ketika berlayar dari daratan Tiongkok, pesisir darat Tiongkok, dari Amoy ya, menuju Hindia Belanda ketika itu. Bisa dilihat Kang, jalur perjalanannya atau pelayarannya. Jadi pada saat berlayar ya dari Tiongkok, mungkin si pelaut atau si kapten kapalnya mencoba jalur yang tidak biasa ya. Kita nggak tahu apakah karena dia mencoba-coba atau dia menghindarkan hambatan atau perompak, kita tidak tahu. Jadi bagaimana pada saat itu kapal Texing tersebut ya tenggelam ya, menabrak batu-batu karang, karena kita lihat di pada saat lokasi kejadiannya ini di sekitar antara selat Bangka Belitung itu banyak sekali ditemukan pulau-pulau karang ya, atau batu-batu karang, sehingga itu ditabrak ya, sehingga muatannya tenggelam ya, banyak sekali muatannya berupa keramik yang berhasil diangkat. Ini kita lihat ada keramik-keramik yang masih melekat. Ini ada jalur pelayarannya, bisa ditunjukkan Kang? Jalur pelayarannya di screen di zoom nggak bisa ya Kang? Ini ya jalur pelayarannya itu. Iya, terus. Di sini ada 2 jalur pelayaran ya, ini dari dataran Tiongkok ini. Jadi yang abu-abu ini yang tidak biasa, yang biru atau yang lebih tebal ini itu yang biasa, tetapi dia melewati jalur yang tidak biasa. Kemudian sekitar Sumatera ini ada sekitar Bangka Belitung ini, disinilah kejadiannya tabrakan, menabrak karang ya, seperti Titanic ya, yang kapal yang menabrak pulau es ya. Nah kemudian jadi seperti itu kira-kira. Kemudian kapal Texing ini tenggelam ya. Nah ini keramik-keramik yang ada guci yang masih ada melengkap kapur-kapur atau krustase atau karang atau kerang ya, yang dibuat sengaja. Dulu saya tahun 90-an sempat mengikuti beberapa kali konservasi ya, dari ini dia konservasi keramik temuan kapal Texing ini ya. Cukup menarik. Saya membersihkan keramik-keramik yang waktu itu diserahkan ke pemerintah Indonesia. Ya, jadi temuan ini ada selain keramik juga ada emas dan ada uang juga.
dari temuan kapal ini. Jadi cukup kaya ya temuan dari kapal Texing ini. Demikianlah Bapak Guru dan adik-adik yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin untuk melengkapinya kita bisa ini seperti ini ya, ini Kang. Ini Fitri ini ada emas-emas ya, ada emas dan keramik ya. Jadi temuannya ini yang cukup luar biasa temuannya, keramik-keramiknya. Ini yang masih utuh dan emas-emas ya, yang masih utuh. Jadi cukup luar biasa ya. Jadi demikianlah Kang Ep, Pak Adi, Pak Arifin, Pak Adi, ya, mungkin kita untuk melengkapinya ya. Karena nggak bisa mungkin kita menjelaskan seluruhnya dari museum ini, ya mungkin waktunya cukup panjang nanti kalau dijelaskan seluruhnya. Mungkin sisa waktu kita bisa berdiskusi, ya. Nanti pertanyaan bisa dibantu juga dengan Bu Priati atau Kang Aep atau teman pemandu lainnya. Nah, ini juga Pak Iwan sudah banyak sekali nih. Kayaknya tidak perlu langsung ya. Pertanyaan lewat chat itu banyak sekali. Mungkin saya pilih dulu ya. Yang pertama itu pertanyaan dari William Gunawan. William Gunawan banyak sekali pertanyaannya ya, ada beberapa. Apakah kita ingin satu persatu atau gimana nih Pak Iwan? Satu langsung dijawab atau Pak dicatat beberapa pertanyaan baru dijawab, seperti apa kira-kira Pak Iwan? Halo Pak Iwan. Monggo Bu. Monggo Bu. Jadi silakan, 3 Bu. pertanyaan langsung dijawab gitu ya? Atau satu persatu? Boleh 3 pertanyaan, boleh satu-satu Bu. Oh ya udah. Nanti ada Kang Aep juga yang bisa bantu. Ini kan banyak sekali ya pertanyaannya. Ini dari William yang menanyakan, zaman dulu emas dibuatnya pakai apa? Itu ya. Terus ada lagi dari William, mungkin sekaligus ya. Pertanyaannya, keris itu dipakai untuk apa? Nah, kemudian ada lagi dari Larissa, apakah ada roh di pedang atau di tongkat raja-raja atau di keris? Apakah ada roh? Itu yang ditanyakan oleh Larissa. Mungkin satu lagi dari Larissa, apakah masih ada barang pembekasan Indonesia di Belanda? Nah, mungkin cukupnya 4 itu dari 2 penanya, Pak Iwan. Yang pertama, dari siapa ya Bu? William. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Riati. Dengar ya Bu Riati. Ya, terima kasih adik-adik yang bertanya ya, yaitu dari William ya. Zaman dulu bagaimana cara membuat emas ya. Jadi saya kira teknologi pembuatan emas mungkin masih ada yang sama ya, metodologi atau teknologi pembuatan emas ini ya. Jadi kalau sekarang kan kalau kita dengar itu digali di mana daerah yang mungkin mengandung emas ya, kemudian dibersihkan dari tanah, kemudian dimurnikan ya, baru setelah dimurnikan baru dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Bagaimana kita lihat tadi kebutuhannya, misalnya pembuatan pedang atau mahkota, barang-barang lain yang digunakan misalnya cincin, gelang dan lain sebagainya, atau kalung seperti tadi
putra mahkota Raja Klungkung tadi, yaitu Gede Agung, Dewa Agung dan Gede Agung ya. Nah, jadi saya kira hampir sama ya, mungkin teknologinya berkembang lah ya. Kalau sekarang pemurnian emas tersebut mungkin sudah lebih baik. Ya dulu tradisional, sekarang sudah modern menggunakan alat-alat yang canggih. Nah kemudian digunakan tuh apa saja ya? Seperti tadi kita lihat yang koleksi-koleksi tadi ya, yang sudah saya jelaskan banyak digunakan untuk kalau emas ya biasanya untuk orang-orang tertentu ya, seperti raja atau sultan ya dulunya, atau mungkin pemangku agama ya, atau tokoh agama dari agama tersebut ya. Misalnya seperti tadi kita lihat temuan Wonoboyo tadi ya, itu ada gelang, ada untuk di tangan ya, ada untuk tempat air wadah atau mangkuk Ramayana tersebut. Nah kalau sekarang ya sudah berkembang ya, sudah digunakan untuk cincin, untuk anting, aksesoris wanita maupun pria ya, yang bisa macam penggunaannya. Terima kasih adik kami William. Kemudian dari adik Larissa, apakah ada roh ya pada tongkat atau keris ya yang dikoleksi Museum Nasional? Jadi adik Larissa bahwa adik-adik banyak memahami atau mempercayai, meyakini bahwa keris-keris atau tombak atau benda-benda pusaka itu ditinggali oleh roh ya, atau apalah ya gitu dalam, sehingga menambahkan sakral. Makanya ada tradisi misalnya di Jogja ya, ada tradisi memandikan keris ya, Jadi itu biasanya dilakukan pada satu suro misalnya ya. Jadi diyakini bahwa keris tersebut juga ada penghuninya atau rohnya gitu ya. Seperti yang saya alami dalam leluhur saya juga begitu ya. Ayah saya memiliki keris ya dari nenek moyang saya, dan ayah saya meninggal kemarin pada umur 86 tahun. Nah, ibu saya bilang, kenapa waktu ibu saya sebelum meninggal bilang, oh kamu tuh nggak bisa meninggal walaupun udah sakit berapa kali, kritis berapa kali, karena dipercaya ibu saya, bapak saya itu menyimpan keris ini yang diyakini ada roh-rohnya atau yang menempati keris itu. Sehingga saya yang tidak percaya, saya bilang nggak mungkin lah segitu ya. Tapi karena orang tua meyakini itu ya, terus udahlah dikasih aja ke orang gitu. Tapi ayah saya lebih memikirkan karena ini warisan luhur dia, nenek moyangnya, terus ya keris tersebut diberikan ke saya, dititipkan ke saya, yang menunjukkan bahwa ayah saya pernah memiliki warisan Jadi itu tadi dia Larissa. Jadi mungkin pemahaman orang, keyakinan orang sampai sekarang ada seperti itu. Tapi ada juga yang tidak berkeyakinan bahwa keris tersebut tidak ada penghuninya atau tidak ada rohnya. Nah, kemudian Ade Larissa juga menanyakan apakah ada pampasan perang lain yang masih berada di Belanda. Saya jawab, iya masih. Jadi kita tahu bahwa Belanda ini kan sebenarnya tinggal di Indonesia itu hampir 350 tahun ya, atau 3,5 abad. Jadi cukup banyak benda-benda kita, barang-barang kita yang kala itu ya kalau mereka pulang atau datang lagi, pulang lagi ke sana, ya biasalah kayak kita kalau ke Bali bawa souvenir gitu ya. Kalau kita ke Makassar bawa souvenir ke Jakarta gitu. Atau orang daerah datang ke Jakarta bawa souvenir. Jadi kayak seperti itulah ya. Jadi 350 tahun mereka pulang balik ya ke Belanda membawa itu. Jadi banyak sekali. Jadi
Misalnya yang terakhir yang kita terima yaitu dari Museum Nusantara ya, Belanda, itu ada 1.500 ya yang dibawa ke sana. Ya, itu kemarin sudah kita pamerkan ya, dari Desember sampai Januari, tanggal 11 Januari, yaitu 1.500 koleksi etnografi kita yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia. Ya, jadi saya yakini masih banyak ya yang koleksi-koleksi kita atau barang-barang milik kita yang sangat-sangat berharga yang masih tinggal di Belanda. Tapi saya kira Belanda pasti suatu saat nanti punya niat baik, sama seperti yang punya Pangeran Diponegoro yang sudah dikembalikan ya, yaitu tongkat, tombak, kemudian pelana, dan terakhir adalah keris Kiai Nogosiluman ya, yang kita terima pada tahun 2019. Jadi di Clarissa benar masih banyak ya barang-barang kita yang berada di museum-museum Belanda ataupun di negara Belanda. Demikian Bu Uriati. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin adik-adik sudah puas ya. Ini banyak sekali ya pertanyaan dari William, banyak sekali. Tapi saya pindah dulu ke adik yang lain. Ada Warni. Kak, gading gajah ditemukan tahun berapa? Jadi ini pertanyaannya Pak Iwan. Gading gajah itu ditemukan tahun berapa? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini sama tentang roh ya, keris ada rohnya. Tadi udah dijawab Pak Iwan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, keramik itu digunakan untuk apa? Dari adik William juga. Kemudian dari adik William juga, dua kapal itu pakai apa? Dulu kapal itu pakai apa? Apa Bu? Dulu kapal pakai apa? Jadi tadi Pak Iwan menjelaskan tentang perahu ya tadi. Nah, mungkin itu yang ditanyakan oleh adiknya. Ya, cukup 3 dulu ya, Pak Iwan. Yang pertama dari siapa Bu? Yang pertama tadi dari siapa ya tadi namanya ya? Aduh. Oke Bu. Yang gading gajah itu ya, dari Ford ya. Dari apa Bu? Oke. Kemudian dari William. Oke Bu. Satu lagi nih tentang dulu nih masih banyak. Satu-satu aja Bu Ri. Mau diulang satu-satu, Pak Iwan, silakan yang tadi. Baik Bu. Itu. Baik Bu Uriati, terima kasih. Adik-adik yang bertanya juga saya ucapkan terima kasih. Cukup antusias untuk menanyakan ini. Ya, ada gading gajah ini temukan kapan ya? Jadi ceritanya bahwa situs Sangiran ini sudah ada sejak lama ya. Cuma disadari bahwa situs Sangiran ini ternyata itu banyak meninggalkan fosil-fosil purba ya, manusia purba atau dari tinggalan masa prasejarah ya, 1,5 juta tahun yang lalu ya. Jadi luas areanya ini hampir kurang lebih dari 66 km persegi ya. Jadi cukup luas, kita bisa bayangin berapa luasnya itu. Jadi Sangiran ini itu ditemukan oleh ahli Belanda ya. Yaitu pada awal 900-an ya, pada awal 1900-an, di mana ditemukan fosil-fosil kuno.
termasuk fosil gajah ini ya. Jadi fosil gajah ini ditemukan sekitar tahun 1900-an. Jadi itu banyak ditemukan tanpa sengaja ya, karena ada hujan deras, kemudian ada longsoran, jadi dia tersingkap ya, tadinya dia tertutup, kemudian dia tersingkap di area pertanian masyarakat di Sangiran. Jadi banyak sekali. Kalau adik-adik mau lihat lagi lebih banyak, itu ada di situs Manusia Purba Sangiran atau di bawah Balai Pelestarian Manusia Purba, situs Manusia Purba Sangiran ya, ada di Sangiran. Di sana itu sudah didirikan 4 museum ya, 4 museum Manusia Purba Sangiran yang karena temuannya semakin banyak sehingga dibangun oleh negara, pemerintah itu dalam sekitar 10 tahun ya, sekitar nggak sampai 10 tahun, 4 museum ya. 4 museum yang baru, yang cukup representatif karena temuannya sangat banyak dan diminati oleh masyarakat dunia yang mempelajari tentang kehidupan manusia purba. Karena temuannya paling banyak di Sangiran. Jadi kalau jalan-jalan ke Solo, silakan berkesempatan berkunjung ke Sangiran, itu sekitar 1 jam, 1 jaman, 1,5 jam atau 1 jaman ke situs Manusia Purba Sangiran ya, dari Solo. Nah, kemudian itu keramik digunakan untuk apa ya? Ini William. Jadi biasa mungkin kita banyak mungkin pernah nonton film-film Mandarin yang kungfu gitu ya. Itu kan kita lihat mereka minum tuh pakai wadah misalnya keramik ya. Makan mie pakai mangkok keramik ya. Kemudian tempat minumnya itu ceret keramik ya. Kemudian untuk cuci mata membasuh tangan itu dengan keramik. Tempat obat-obatan tuh keramik. Jadi penggunaannya sangat luas ya, sangat banyak ya. Berbeda zaman sekarang sudah tidak lagi digunakan keramik ya. Tapi sampai sekarang kita juga masih menggunakan gelas-gelas keramik ya, atau piring-piring keramik ya. Nah, tapi kalau zaman dulu ya, zaman dinasti yang ada di Tiongkok itu hampir umumnya, hampir semua kebutuhan itu menggunakan alat dari bahan keramik. Nah, kemudian ada dari pertanyaan tadi kita ya, dahulunya kapal itu yang saya jelaskan tadi, misalnya kapal orang Bajo tadi itu digunakan untuk apa? Yang pasti buat untuk menangkap ikan ya, atau mungkin juga untuk transportasi dia ya, untuk transportasinya. Kalau dia menangkap ikan ke tengah laut ya, dia tidak menyelam tapi dia berada di kapal ya, atau di perahu tersebut dengan cara menombak misalnya ya, menombak ikan yang dia lihat ya, kemudian ditangkap. Jadi bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan, atau bisa juga alat untuk transportasi ya, perahu-perahu tersebut. Mungkin itu Bu Riyati yang bisa saya jawab. Baik, Pak Iwan, mungkin Pak Aep bisa menambahkan. Ada yang mau ditambahkan, Pak Aep? Tentang tadi pertanyaan teman-teman tentang manfaat keramik itu, zaman dulu itu keramik itu digunakan untuk apa sih gitu. Terus mungkin bisa menjelaskan sedikit proses keramiknya. Silakan Pak Aep, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi. Bu Puri, ini terkait dengan keramik ya. Banyak orang yang menyamakan antara keramik dengan gerabah, Bu ya. Tapi kalau secara definisi yang lebih khusus bahwa keramik itu kan bahannya itu porselen ya, tanah liat, kemudian yang dicampur dengan porselen ya. Prosesnya sebenarnya sama, jadi dari tanah liat yang dibakar ya, kemudian nanti dilapisi semacam glasur. Nah, cuma di sini unsur porselennya dimasukkan, itu khusus dengan keramik. Fungsinya macam-macam Bu, bisa untuk wadah obat, bisa untuk minum,
bisa untuk perlengkapan upacara juga. Bahkan beberapa keramik itu digunakan sebagai benda pusaka karena memiliki nilai yang sangat khusus ya, apalagi di sana di Tiongkok ya. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat keramik-keramik zaman dulu ya, itu nggak sembarang orang membuat motif di keramik tersebut karena bisa jadi motif yang dibuat itu menyalahi aturan. Contoh misalkan mungkin teman-teman pernah lihat keramik dengan motif naga. Nah dulu nggak sembarang orang untuk membuat motif tersebut dan ada aturannya juga. Kalau misalkan jarinya 5, jarinya 4, jarinya 3, nah itu ada maknanya tersendiri. Misalnya untuk sang kaisar, bahwa keramik yang dibuat yang jarinya 5 itu berarti menandakan bahwa dia itu milik sang kaisar yang ada di sana ya. Kemudian pejabat-pejabat yang lebih bawahnya itu jumlah jarinya itu ada 4 atau 3. Nah, itu memang ada aturannya. Jadi tadi ya bisa digunakan sebagai alat perlengkapan rumah tangga sehari-hari, makan, minum, sendok juga kan yang terbuat dari keramik, wadah obat, wadah makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi-fungsi yang lebih umum ya. Tapi ada fungsi yang lebih khusus lagi digunakan buat upacara tertentu termasuk juga menandakan benda pusaka. Itu. Jadi macam. Ya fungsinya kalau sekarang lebih sederhana ya, nggak seperti sekompleks zaman dulu kala. Karena sekarang bahan sudah banyak dibuat dari benda-benda lain termasuk plastik yang menggantikan fungsi keramik tersebut. Begitu Bu Hori. Baik, Mas. Ya. Masih ada yang mau ditambahin? Oh paling tadi Bu Hori terkait dengan pembuatan emas, Bu Hori perhiasan ya. Ya ini teknik-teknik cara membuatnya kan bermacam-macam. Contohnya misalkan seperti yang dibuat untuk membuat tadi mangkuk Ramayana. Itu kenapa jadi masterpiece? Salah satunya teknik untuk membuatnya. Itu yang disebut dengan teknik repose. Itu membutuhkan ketelitian teknik yang sangat tinggi. Jadi mereka membuatnya itu diukirnya bukan dari luar seperti kita mahat, tapi diukir dari dalam, ditekan dari dalam, kemudian dipahat dari dalam, nah istilahnya, kemudian nanti muncul ke permukaan. Jadi relief ataupun motif ukiran yang terlihat di permukaan mangkuk Ramayana itu dibuat dari dalamnya, ditekan keluar. Seperti itu yang disebut dengan teknik repose. Kemudian juga ada teknik filigree. Jadi teknik filigree ini menggunakan semacam benang-benang emas. Benang-benang emas yang dibuat sedemikian rupa, kadang disambut dengan teknik granulat atau membuat butiran-butiran tertentu ya, hingga kemudian membuat motif-motif yang sangat khas yang membuat si perhiasan tersebut semakin indah ya. Nah, selain itu juga tentunya yang sudah digunakan sampai sekarang juga ada yang disebut dengan teknik casting atau semacam cor ya. Jadi dibuat logam panas dari emas ya, kemudian dituangkan ke cetakan. Nah, kemudian terbentuklah perhiasan yang dibuat dari cetakan tersebut, disebut dengan teknik casting. Kemudian ada teknik-teknik lainnya seperti teknik tekan atau teknik diukir, macam-macam lah. Cuma memang salah satunya yang ternyata sudah digunakan pada zaman dulu yang membuat perhiasan semakin indah itu seperti mangkuk Ramayana itu yang disebut dengan teknik repose. Seperti itu Bu Hori. Nah, selebihnya. Terima kasih Pak Aep. Terima kasih Pak Mayor. Kemudian Ya, sama-sama. Pak Iwan nih masih ada nih banyak pertanyaan adik-adik kita ya. Pedang-pedang pada saat peperangan ini dari Lakrisa ya. Pedang-pedang pada saat peperangan itu terbuat dari apa? Jadi kita kan punya tadi ya disampaikan ada pedang gitu Pak Iwan. Jadi itu terbuatnya dari apa bahannya? Kemudian tadi juga masalah kapal yang panjangnya sampai 7 meter itu loh Pak Iwan. Nah tadi juga ditanyakan oleh adik kita, itu kapal itu atau perahu kali ya itu terbuat dari apa bahan apa? Ini semuanya tentang kapal ya, jadi satu aja ya Pak Iwan ya. Ya, Bu. Kemudian lagi, apakah kapal yang tenggelam sudah ditemukan? Nah, jadi itu ada 3 pertanyaan dari adik kita Lakrisa tentang kapal atau perahu ya. Sudah Bu? Sudah, silakan Pak Iwan. Ya, jadi
Makasih Dela Rita. Ya, jadi pedang yang tadi yang kita lihat ya, itu dibuat dari apa? Ya, pedang ini umumnya terbuat dari besi ya, dari besi. Ya, ada juga yang campuran antara besi dan perunggu. Banyak juga pedang yang terbuat dari perunggu ya. Jadi tergantung dari si penggunanya ya. Nah, jadi ada dua jenis bahan dari pedang ini, yang tiga sebenarnya, yaitu pedangnya sendiri atau bilah pedangnya, dan kemudian ada bagian dari tangkai dari pedang tersebut yang menjadi tempat pegangan pedangnya. Kemudian ada warangka ya, atau sarung. Jadi ada tiga bagian utama dari sebuah pedang, yaitu bilahnya sendiri, kemudian gagang, dan warangkanya atau sarungnya. Jadi bahannya ini bisa berbeda ya, bisa berbeda-beda. Jadi misalnya bilahnya sendiri itu dari besi atau logam, besi atau perunggu, kemudian dibentuk sedemikian rupa ya, sehingga mungkin kalau adik-adik mau melihat cara membuat keris, itu bisa ke Museum Pusaka yang ada di Taman Mini. Di sana ada teknik pembuatan pedang ya di sana, di museum tersebut ya. Nah, kemudian gagangnya ini seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa itu juga bahannya bisa dari logam ya, bisa juga dari non logam, misalnya dari gading gajah ya. Nah, kemudian warangkanya atau sarungnya ini juga bisa dari kayu yang dilapisi logam ya, emas atau apa ya, atau kayu misalnya yang dilapisi emas gitu. Jadi kalau dilihat dari pembuatannya ada tiga sebenarnya. Jadi pedang itu dari bilahnya sendiri, gagangnya, dan warangkanya atau sarungnya. Jadi itu adik, dibuat dari apa? Ya itu tadi macam-macamnya ya bahannya. Kemudian panjang terbuat dari apa? Tentu dari kayu ya, kapal yang 7 meter yang saya ceritakan tadi. Dulu mungkin karena hutannya masih murni ya, dan pohonnya masih besar-besar ya, bisa dibuat dari satu batang pohon mutu ya, yang panjangnya 7 meter. Jadi pasti dari kayu ya. Kemudian kapan kapal yang tenggelam tersebut ditemukan ya, kapal Texing itu ditemukan pada tahun 1800-an ya. Dan kemudian dieksplorasi oleh pada itu ahli-ahli Belanda ya, dan dikumpulkan di Museum Nasional. Dan banyak kapal-kapal berikutnya juga ditemukan, tapi biasanya banyak hasil-hasil temuannya itu yang sudah diperjualbelikan di luar negeri, karena biasanya yaitu karena dia bernilai tinggi, biasalah ya akan dicuri ya. Jadi kalau yang kapal Texing tadi ya sudah ditemukan dan koleksinya banyak disimpan di Museum Nasional. Mungkin itu Bu Riyati, terima kasih. Baik Pak Iwan, mungkin Pak Aib, waktu sudah menentukan hampir jam 12 ya. Nggak terasa waktu udah hampir jam 12, sementara pertanyaan masih banyak. Mungkin bisa nggak nanti Pak Aib kita menjawab pertanyaan adik-adik ini, mungkin bisa kita kirim lewat WA ya ke Bapak dan Ibu gurunya, karena waktu itu sudah jam 12 dan juga ini kami meminta untuk terakhir sebelum ditutup, minta
pesan-pesan dari adik-adik yang tadi sudah mendengarkan secara banyak sekali mendapatkan ilmu tentang kebudayaan, sejarah itu oleh Pak Iwan yang telah menyampaikan. Kami minta mungkin satu anak ini tadi yang banyak sekali mengajukan pertanyaan itu adalah William. Ibu minta sama William untuk memberikan pesan atau kesannya dengan adanya kegiatan pemanduan daring ini. Silakan Kak Ad, bisa Williamnya dimunculkan. Ya, William Gunawan. Coba di unmute William Gunawan. Di unmute. Ya, kasih kesan-kesan terhadap tadi pameran selama hampir 2 jam ini. Bagus. Saya sangat berkesan mendengarnya. Terus apa lagi deh? Sudah. Udah. Ya. Tadi banyak sekali pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab juga ya, karena waktu kita sudah sampai dari jam 10 tadi sampai jam 12. Dan juga mungkin dari Bapak gurunya ada Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, paling saya ucapkan terima kasih pertama-tama dan pasti menambah wawasan yang pengetahuan yang sangat banyak yang sekalipun belum pernah melihat secara langsung, tetapi gambar-gambar tadi sudah cukup jelas. Harapan saya anak-anak bisa juga mendapatkan dokumentasi, bukan hanya gambar, mungkin ada di website atau di googling di Google tentang gambar-gambar peninggalan yang ada di museum untuk sumber belajar, bukan hanya di buku paket IPS, tapi bisa juga menambah wawasan untuk melengkapi, bisa di Google, saya pikir gitu ya. Dan terima kasih anak-anak sekalian, antusias yang luar biasa. Sekali lagi buat penjelasan tadi yang luar biasa juga, kami ucapkan terima kasih. Pak Adi, silahkan mau melengkapi. Ya, terima kasih Pak Suroto. Terima kasih ya buat pihak museum. Mungkin saya cuman ingin berpesan ya Ibu atau Bapak, yang pameran-pameran di Penogoro kalau bisa berkelanjutan di tokoh-tokoh lainnya Bu, itu bagus Bu. Yang pakai visual itu. Visual ya. Ya. Bapak nonton kemarin Pak? Ya, itu sangat, itu tidak membosankan Bu. Jadi teknologinya dapat, ilmunya pun dapat. Nah, nanti mungkin anak-anak nih kalau lagi ada pameran seperti itu, kalau COVID-nya memang sudah mereda, kita bisa berkunjung melihat langsung gitu. Waktu itu saya sempat nanya Bu, bisa daring nggak? Ternyata belum bisa didaringkan. Belum. Iya, Pak. Itu sangat disayangkan sih Bu. Ya. Kalau di kondisi yang seperti ini. Cuma kalau anak-anak datang dengan keluarga itu boleh Pak, karena kita membatasi ya. Jadi sekali masuk ruangan pamer itu sekitar 20 orang. Jadi waktu itu kan pendaftarannya lewat daring pendaftarannya Pak, kan harus mendaftar dulu nanti dijadwalkan. Iya. Nah nanti mungkin ke depannya kita kan banyak juga nanti di tahun 2021 tentang pameran-pameran yang akan kita laksanakan. Nah mudah-mudahan Pak COVID-nya sudah pergi dan anak-anak bisa berkunjung ke museum, dan sekaligus juga kalau pas ada event pameran atau kegiatan lain bisa datang ke Museum Nasional. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas kepercayaannya kepada Museum Nasional untuk melakukan kegiatan kunjungan virtual, dan kami siap untuk dikunjungi lagi. Jadi boleh di kelas berapa? Ini mungkin tadi kelas 8 dan 9 ya Pak? Dari 7, 8, 9. 7, 8, 9. Iya. Udah ini ya Pak ya? Iya.
Jadi nanti mungkin Pak di rencana kita di tahun 2021 ini akan dibuka lagi ruangan pameran gedung A. Jadi itu sudah beda lagi koleksinya Pak. Nanti bisa juga datang nanti kalau kata pameran tetap itu sudah dibuka nanti. Dan kami mohon maaf Pak, kemarin keterlambatan menginformasikan surat Pak. Kebetulan suratnya tidak masuk ke email yang Museum Nasional yang biasa dibuka di sekretariat. Jadi kami mohon maaf baru bisa tidak sempat membalas dengan surat karena baru diinformasikan itu kemarin. Jadi kita langsung jadwalkan Pak. Jadi sekali lagi kami minta maaf dan mohon maaf juga dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dan saya tutup Pak dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Terima buat kasih Bu. buat Sama-sama, anak-anak Pak. silakan. Terima kasih anak-anak Istirahat, semuanya. Mudah-mudahan bisa datang ke museum ya. Ya, baik. Secara langsung. Ya. Terima kasih Pak. Yo, oke boleh Makasih. live ya. Anak-anak boleh live ganti pelajaran selanjutnya. Oke, Pak. Oke, bye semuanya. Jaga kesehatan semuanya.